Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas latihan soal lagi untuk persiapan SKD CPNS tahun 2023. Dari pengalaman aku, waktu tes SKD CPNS hari pertama. Gimana nih, yang belum tes masih deg-degan nggak? Sering-sering latihan dan belajar ya teman-teman. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Untuk yang sudah tes, jangan berkecil hati. Berapapun nilai yang kalian dapatkan, keputusannya belum final, jadi masih ada rankingan. Jadi semangat dulu aja, jangan pesimis, dan tetap berdoa ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku, karena aku masih banyak banget soal-soal latihan lainnya, dan tips-tips informasi juga aku akan berikan di channel aku. Jadi pastikan kalian subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan informasi maupun tips-tips lainnya ya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke soal yang pertama. 5 orang mahasiswa telah menempuh ujian akhir semester. Nilai yang diperoleh Mira lebih tinggi daripada nilai yang diperoleh Puput. Berarti nilai Mira ini di atasnya Puput. Rini mendapat nilai tertinggi. Kita tulis Rini tertinggi. Nilai Yeni lebih tinggi daripada Mira. Berarti Yeninya di atas Mira ya. Fulan mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Mira. Berarti di sini bisa Fulan, bisa juga Fulannya di sini ya. Tetapi lebih tinggi dibandingkan Puput. Oh, berarti Fulannya di sini, di bawahnya hapus saja. Bagaimana urutan kelima mahasiswa ini bila diurutkan mulai dari yang paling rendah? Yang paling rendah dulu ya, dari Puput, Fulan, Mira, Yeni, dan Rini. Yang dari Puput yang mana pilihannya? Ada B, C, dan D. Kemudian yang kedua ada Fulan. B, C, dan D juga masih benar. Kemudian yang ketiga ada Mira. Yang ketiga Mira itu cuma D doang yang benar ya. Kemudian Yeni dan Rini yang tertinggi. Berarti jawabannya D. Masih gampang soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Susan adiknya Jim. Berarti di sini ada Jim. Di sini ada Susan. Peter kakaknya Susan dan lebih muda dari Jim. Berarti Peter di sini ya. Di sini ada Peter. Siapa yang paling muda? Yang paling muda udah kelihatan jelas banget ya. Susan paling muda. Kita lanjut ke soal nomor 3. 3 tim mendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan D. Berarti A harus sama dengan D. B tidak boleh setim dengan G atau C. B tidak boleh setim dengan G atau C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Berarti C harus sama I ya. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Berarti ini B dengan E dengan H. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. F harus dipisahkan dengan A. Untuk tiap tim yang dapat dibentuk adalah, ini tim pertama BEH udah dapat nih. Nah, tim yang kedua itu pasti terdiri dari A sama D, dan tim yang ketiga itu terdiri dari C dan I. Kita urutin dari sini ada A, B, C, D, E, F belum dapat ya. G belum dapat, HI udah dapat. Berarti ini yang belum dapat kelompok adalah F dan G. F nggak boleh sama A, berarti F otomatis di sini dan G otomatis di sini. Nah, ini udah benar ya susunan kelompoknya. Berarti pilihan jawabannya yang benar yang mana? Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Di sini ADG udah benar, BIH. Kira-kira benar nggak ya BIH? Nggak boleh ya, karena I dan C nggak boleh pisah. Nah, kemudian yang B, ABG. Ingat, B itu nggak boleh sepasang dengan G, berarti yang B salah. Yang C, AIF, A dan F nggak boleh bareng. Nah, kemudian ADI. I dan C ini nggak boleh berpisah. Berarti di sini kayaknya nggak ada jawaban yang benar ya. Tapi jawaban yang benarnya adalah BEH, ADG, dan CIF gitu ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 5 ya.
Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa menyukai olahraga dan bola voli, dan tidak menyukai atletik. Berarti Lisa sukanya voli, dan gak suka atletik gitu ya. Gak sukanya kita gak usah tulis aja. Dino menyukai olahraga basket dan voli. Dino sukanya basket dan voli. Perdi menyukai semua olahraga kecuali voli. Berarti Perdi nggak suka voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola. Susi suka olahraga tanpa bola. Sedangkan Gino menyukai olahraga dengan bola. Gino suka olahraga dengan bola. Mereka yang menyukai olahraga voli adalah, nah lihat di sini di pilihannya bahwa Perdi nggak suka voli, Susi nggak suka voli. Kalau Gino suka voli nggak suka karena voli adalah olahraga dengan bola. Berarti yang suka voli adalah, kita lihat pilihannya kecuali Ferdi dan Susi. Yang A, Dino, Gina, Lisa. Ini maksudnya Gino kali atau Gina ya. Berarti Dino, Gina, Lisa. Bisa ya? Yang B, ada Susinya salah. Yang C, ada Perdinya salah. Ada Pardi atau Perdi. Yang D, ada Susinya juga salah. Berarti yang paling tepat yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kesebelasan Liverpool menang atas kesebelasan Aston Villa dengan skor 3-0. Berarti di sini ada Liverpool, kita tulis dengan L aja ya. Versus Aston Villa ini 3-0. Kesebelasan Arsenal kalah atas kesebelasan Manchester United. Berarti di sini Arsenal versus Manchester United, skornya 1-2. Kesebelasan Manchester United menang atas kesebelasan Liverpool. Berarti Manchester United versus Liverpool itu skornya 2-0. Kesebelasan mana yang menjuarai? Kita lihat di sini. Dari yang Liverpool sama Aston Villa, yang menang yang mana? Liverpool kan? Nah, sementara Arsenal dengan MU menang MU. Nah, kita lihat di sini ada yang dua ya kan, yang menang Liverpool dan MU. Ketika Liverpool lawan MU, MU-nya nih yang menang. Berarti yang pasti menang adalah MU atau Manchester United. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. X lebih tua dari N. Berarti X dulu, baru M. Yang atas tua ya. Yang bawah muda. E lebih tua dari A. E lebih tua dari A. T lebih muda dari N. T lebih muda dari N, berarti T di bawah N ya. X lebih muda dari E. Berarti di sini bisa ditulis X-nya di sini atau X-nya di sini, bisa ya. N lebih tua dari T. Oke, maka yang termuda adalah, ini bisa kita lihat bahwa susunannya itu kan bisa jadi E, X, A, N, T, atau bisa jadi E, A, X, N, T gitu ya. Nah, mau pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua, yang paling muda kelihatan banget ini dua-duanya sama-sama T, berarti T yang paling muda. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang wiraniaga harus memasarkan barang dagangan di 5 kota HIJKL masing-masing sekali. Jadwal kunjungan ke 5 kota tadi sedemikian rupa sehingga kota H harus dikunjungi sesudah kota J dan K. Berarti di sini ada J, KH baru H gitu ya. Kota L harus dikunjungi sesudah kunjungan ke kota J dan sebelumnya ke kota K. Berarti di sini K dulu, baru J, baru ketemu H. Nah, harus dikunjungi sesudah kunjungan kota J yang sebelumnya kota K. Berarti di sini ada L. Atau L-nya juga bisa di sini. Urutan kota yang harus dikunjungi winaraga tersebut adalah, kemungkinannya ada dua ya. Ada K, J, L, H atau K, J, H, L.
KJLIH yang A bisa benar, atau IHKJL salah ya, karena H dan K-nya ketukar. Kemudian yang C, JLKHI. Kebalik, K-nya harus lebih dulu. Kemudian yang D, LJKHI. K-nya harus duluan. Berarti di sini yang paling benar yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Prestasi belajar Budi lebih tinggi dari Agit dan lebih rendah dari Winar. Berarti di sini prestasi belajar Budi lebih tinggi dari Agit dan lebih rendah dari Winar. Berarti Winarnya di atas Budi ya. Prestasi belajar Sinta lebih rendah dari Budi. Berarti Sinta bisa di sini atau Sinta bisa di sini. Tetapi lebih tinggi dari Agit. Oh, berarti Sintanya di atas Agit ya. Sedangkan prestasi belajar Dono lebih tinggi dari Agit dan Sinta. Berarti Dononya bisa di sini atau Dononya bisa di sini atau bahkan Dononya paling atas juga bisa. Apabila dipilih dari 3 orang yang memiliki prestasi terbaik, maka dipilih adalah di sini Winar sama Budi udah pasti masuk ya. Kita lihat di pilihan jawabannya yang Winar dan Budi udah pasti masuk. Jawabannya yang mana? Budi, Winar, Sinta. Yang A benar. Winar, Sinta, Agit enggak karena Agit terakhir. Yang B, Budi, Dono, dan Sinta. Enggak mungkin karena Winar lebih pintar ya. Pasti Winarnya masuk. Dono, Budi, dan Winar. Yang D juga benar nih, berarti antara A sama D yang benar kira-kira yang mana ya? Oh, Sinta udah nggak mungkin kepilih ya, teman-teman. Karena Sinta itu di bawahnya Dono, berarti 3 terbesar udah pasti Winar, Budi, dan Dono. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Michael dan Johnny mendengarkan musik. Yunis dan Michael hobi membaca. Siapa yang sedang membaca sambil mendengarkan musik? Michael ya, udah jelas banget ya. Karena Michael suka mendengarkan musik, Michael juga suka membaca. Berarti jawabannya yang B. Nomor 10 masih gampang, kita lanjut ke nomor 11. A adalah seorang anak dari pasangan suami istri B dan C. Berarti ini A itu adalah anak dari B dan C. Di sini anak, di sini ortunya. E adalah anak dari pasangan D dan B. E adalah anak dari pasangan D dan B. Hubungan antara A dan E disebut saudara sepupu, bukan ya? Kenapa? Karena B-nya sama nih. Ini antara ayah atau ibunya sama. Berarti saudara misan bukan juga. Saudara ipar bukan juga. Berarti A, B, C salah. Yang benar adalah saudara tiri. Saudara misan itu juga masuknya masih saudara dari senenek dan sekakek atau anak dari paman dan bibi. Masih sama kayak saudara sepupu. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 12. Oke, untuk soal nomor 12 ini akan aku kasih timer biar kalian bisa kerjakan. Dan kalian kerjakan dalam waktu 1 menit. Jangan curang ya, jangan di pause videonya supaya bisa mengerjakan dalam waktu real time. Karena waktu kita tes nanti harus mengerjakan kurang dari 1 menit. Jadi aku kasih waktunya di sini 1 menit. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, udah ketemu jawabannya? Kalau udah ketemu, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar supaya kita bisa sharing dengan yang lain.
apakah jawaban kita benar atau salah. Oke, itu tadi contoh-contoh soal dan latihan-latihan soal tentang operasi bilangan pecahan. Ingat ya, operasi bilangan pecahan ini banyak banget kemarin muncul di SKD CPNS. Dari teman-teman yang lain yang sharing juga, ternyata pecahan banyak banget. Jadi pastikan kalian bisa ngerjain semua soal dan waktunya harus diperhatikan juga ya. Waktu yang aku kasih tadi udah aku pertimbangkan, jadi kalian harus bisa ngerjain kurang dari waktu yang aku kasih. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku karena aku masih banyak informasi menarik lainnya dan juga tips-tips seputar SKD CPNS maupun kedinasan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!